Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah keberhasilan yang dis 25 yang berjudul bermanfaat. Awal mau mengerjakan tentu sudah berpikir, ini bermanfaat untuk atau tidak, atau lagi lupa setelah pertengahan mengerjakan sesuatunya. Semoga aja tidak. Oke? Mari berniat terlebih dulu sebelum melaksanakan kerjanya. Kuberi support untuk Anda dari sini agar lebih bersemangat lagi dan memanfaati banyak orang. Ambil contoh saja seorang yang kerjanya menyeberangkan orang di kali berantas. Itu bermanfaat bagi orang banyak. Menjaga parkir kendaraan di rumah sakit. Itu juga bermanfaat bagi orang lain. Suatu yang memberikan keamanan dan kenyamanan. Sebetulnya banyak lagi orang-orang yang bekerja untuk umum. Semangat buat Anda, semoga tabah dan menjalani tugasnya. Untuk judul yang kedua adalah semangat baru. Menambah semangat baru begitu sulitnya kalau tidak dengan niatan. Bagaimanapun juga semangat baru amat dibutuhkan seorang untuk mendapat keberhasilan yang baik. Salah satu usaha ya harus Anda geluti dengan semangat penuh. Lihatlah orang-orang yang kini sudah sukses, tak luput dengan semangat barunya. Apa kita ini ingin selalu ketinggalan oleh mereka-mereka? Buatku tidak, masih ada peluang untuk kita, sobat. Semangat baru dengan suasana berbeda akan menjadi menarik perhatian publik dan perseorangan. Buat Anda yang masih loyo dan belum semangat, mulai detik ini juga segera menambah semangatmu. Gali terus ilmu pengetahuanmu hingga berhasil. Untuk judul yang ketiga adalah bukan kepalsuan. Lebih merucut ke barang atau bisa dikatakan orisinal, bukan yang KW atau super copy. Jika ingin mendapatkan barang, contoh saja laptop atau komputer, dengan membeli yang merek asli, maka akan puas memiliki barang itu. Dengan membeli barang asli, maka hasilnya pun berkualitas. Semisal saja kamera atau kamera untuk video Anda, buat ngevlog atau membuat resep masakan. Nah, tentu hasil video jernih dan tak membosankan para penontonnya. Secara umum, kalau Anda pilih yang asli, lihat dulu modalnya. Kalau bila punya tabungan lumayan, buat modal dulu agar nantinya berjalan dengan lancar. Semoga berhasil dan saran ini untuk diriku sendiri dan orang lain. Untuk judul yang keempat adalah hasilnya. Ada yang penting di pembahasan kali ini, apakah itu? Dan dengan keseksamaanlah untuk menyimak ini. Hasilnya akan menakjubkan nanti. Pertama adalah trik membuat barang bekas menjadi berguna di kehidupan sehari-hari Anda. Ambillah sepotong kayu digergaji dengan sama dan segi yang sama. Dan kemudian pakulah sisinya hingga berbentuk persegi panjang. Maaf, tadi ukurannya tidak sama antara pinggir, atas, dan bawah. Seharusnya atas dipotong sama dengan bawah dan samping juga dipotong sama. Kayu itu dimaksud adalah papan 12 cm dan 15 cm. Akhir cerita, jadilah rak bisa dipakai naruh sepatu atau buku menurut kebutuhan masing-masing. Jadilah hasilnya, sobat. Untuk judul yang kelima adalah butuh kesabaran. Saat akan memulai dalam bekerja memang butuh kesabaran, ketelatenan. Nah, kita akan membicarakan soal pemancing. Ini salam untuk pemancing atau strike. Ini pekerjaan butuh yang namanya sabar dan juga ikhlas atas waktu yang mereka lakukan. Ada lagi yang sangat butuh dengan kesabaran, yaitu berdagang di pasar. Mereka menggeluti berbagai tantangan, saingan harga dan saingan barang. Butuh sabar dan semangat lebih. Masih adakah yang membutuhkan kesabaran? Wah, tentu banyak dong. Satu lagi, pekerjaan berkebun atau bertani. Selamat untuk berkebun dan bertani. Ini mulai dari memilih benih atau pengolahan tanah sampai dengan
penanaman super sabar Pak Tani merawat. Demikian salah satunya pekerjaan butuh kesabaran berarti. Ini biasanya yang cover lagu juga ya termasuk butuh kesabaran. Enggak satu kali rekaman terus jadi. Untuk judul yang ke-6 adalah lihat di sana. Arahkan pandangan Anda ke gunung yang jauh di mata kita. Di sana penduduk banyak melakukan aktivitasnya yang begitu ekstrim. Perjalanannya salah sedikit akan berakibat fatal. Kalau ada yang bilang sudah lihai, itu memang sudah produk sana. Tak kaget lagi. Ingin meraup penghasilan harus dikeluarkan di kota tertentu. Itu kalau ingin harga jualnya tinggi. Lihat dulu mata pencarian di penduduk situ apa. Loh, emang di gunung apa tidak ada pasar? Jawabannya ada. Mungkin kurang bisa memadai hasil panennya dengan modalnya, akhirnya dilarikan ke kota saja. Lihat di sana pemandangan hijau yang menawan dan indah. Untuk judul yang ke-7 atau terakhir adalah lebih teliti lagi. Agar kerjaan menjadi rapi dan juga indah, maka lebih teliti lagi apa yang kurang bagus. Ini biasanya para tukang pembuat meja, kursi, dan lainnya. Ini berarti mebel. Biasa kita sebut mebel kayu. Entah itu dari bentuk ukuran, dan disesuaikan dengan permintaan pelanggan Anda agar lebih baik. Meneliti barang yang sudah jadi, apa salahnya? Jadi lebih baiknya melakukan daripada mengecewakan para pelanggan Anda tentunya. Setiap pekerjaan kalau telaten meneliti lebih jeli, maka hasil akhirnya menggiurkan dan berhasil menghipnotis para penglihatnya. Dari sini Anda boleh tidak paham dan boleh juga untuk angguk-angguk kepala doang. Terserah penilaian masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul yang selanjutnya adalah menjadi bagus. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi. Yang di selanjutnya dari saya, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.